kabarnya Bang? Semoga semuanya sehat ya. Ya. Sehat. Selesai COVID-19. Ya, Bang Fajrul, maaf suara Bang Fajrul agak terputus, agak terlalu jauh sepertinya dengan kamera. Mungkin boleh agak didekatkan sedikit, Bang. Maaf. Ya. Ya. Oke ya. 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 Oke. Gimana Bang? Sehat-sehat Bang? Alhamdulillah sehat nih. Tetap olahraga, tetap makan yang cukup begitulah. Dan Ya. tetap juga. Ya. Terima kasih ya sudah ngobrol santai ini di. Ya. Apa yang bisa aku bantu nih? Ya, Bang Fajrul ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tentunya yang masuk di laman Instagram official Pilares, Bang Fajrul. Sebelumnya saya ingin berterima kasih buat Abang juga karena sudah mau memenuhi undangan untuk bisa live bareng. Mudah-mudahan obrolan santai kita ini bisa cukup bermanfaat buat publik yang mengikuti live ini. Saya akan mulai pertanyaan pertama dengan terkait soal relaksasi kredit dulu nih Bang Fajrul. Jadi ada pemerintah memberikan satu kebijakan dari antara sekian banyak kebijakan, anggaran yang sudah dianggarkan ada sekitar 400 lebih triliun dan sudah ditentukan masing-masing posnya, ada untuk sosial, untuk kesiapan bantuan sosial dan lain-lain, kesehatan, untuk penanganan COVID. Sebenarnya kalau masyarakat ingin tahu untuk relaksasi kredit, ini saya mulai dari situ dulu karena cukup banyak pertanyaan terkait itu. Tata cara atau informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat secara konkret itu sebenarnya dari mana kira-kira Bang? Melalui OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan Otoritas Jasa Keuangan ini kan mereka sudah memberikan juga nomor call center yang bisa dihubungi. Itu di 157 dan kemudian di WA-nya itu 0811 157 157. Ada masalah apapun, tinggal langsung berhubungan dengan mereka atau bisa masuk juga ke website mereka. Jadi hal-hal yang sifatnya teknis ini langsung masuk ke kementerian atau lembaga terkait. Nah, dalam kasus relaksasi ini langsung ke lembaga yaitu ke OJK. Nanti akan diurus ada yang phishing seperti itu. Apakah betul Bang Fajrul bantuan berupa relaksasi kredit ini berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat? Artinya saya yakin bahwa mungkin masyarakat yang saat ini terdampak COVID secara langsung, baik itu kehilangan pekerjaan, baik yang mungkin masih harus bertanggung jawab dengan cicilan-cicilannya, karena kebijakannya itu diberikan kepada masing-masing bank, sehingga masih ada beberapa masyarakat yang mempertanyakan bahwa kok saya masih ditagih, kok saya masih diminta untuk membayar kredit tertentu gitu, atau leasing dan lain-lain. Nah itu kira-kira mereka bisa apa ya Pak Bang Fajrul? Dari misalnya berita yang sampai ke kami, misalnya ada pengemudi ojol begitu ya, dia memang keringanan. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ditagih, itu mungkin harus dibicarakan secara langsung kepada perbankan atau kepada, selain itu kan ada leasing kan, kemudian itu yang pada peraturan OJK ini kan dia keluarkan kan nomor 11 tahun 2020 yang dimaksud dengan dampak itu kan yang yaitu usaha mikro kecil menengah adalah debitur yang mengalami untuk memenuhi kewajiban pada bank karena terdampak penyebaran ini pada sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan. Nah, ini dapat diberikan periode 1 tahun. Lebih bagus menurut saya karena ini yang menangani ada lembaga langsung yaitu OJK, langsung kontak saja ke telepon mereka 157, WA-nya 081 157 157 157 atau emailnya konsumen@ojk.co.id. Nah, konsumen@ojk.co.id. WhatsApp-nya 081 157 157 157. Baik. Jadi ya kontak ke mereka. Dari yang dua yang saya terima
orang yang mendapatkan. Misalnya ada driver yang kemudian juga dia punya utang 8,9 juta kepada BRI, kemudian diringankan selama 1 tahun menjadi 3,2 juta per bulan. Ada pengemudi ojol 8 juta per bulan, dia direlaksasi, tetap bayar, tetap sampai 700 atau 800 juta. Jadi memang tidak dihilangkan begitu, enggak, tapi diupayakan semampu, sekuat si yang bersangkutan, seperti itu. Baik. Oke, terima kasih Bang Fajrul. Bang, apa kira-kira langkah pemerintah untuk melindungi data pribadi pasien dalam penanganan pandemi COVID-19? Karena di satu sisi untuk memberikan informasi yang transparan atas kesehatan publik dalam mencegah penularan COVID, kira-kira langkah-langkah konkret apa yang sudah dilakukan pemerintah sampai sejauh ini, Bang? Karena kan kemarin saya juga sempat mendengar kadang-kadang ada beberapa informasi yang tidak sinkron, terutama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ada miskomunikasi di situ, sehingga data yang dipaparkan juga berbeda-beda, atau kebijakan-kebijakan PSBB di masing-masing wilayah akhirnya ada perbedaan gitu. Nah, untuk mensinkronkan ini menjadi satu kebijakan yang tetap dan memang diselenggarakan secara masif atau di beberapa daerah yang sudah menentukan persetujuan dari Menteri Kesehatan, apa langkah konkret pemerintah sejauh ini, Bang Fajrul? Yaitu tentang kerahasiaan. Kerahasiaan itu kan sebenarnya sudah ada dalam undang-undang yang sebelumnya, di mana tentang informasi publik, tentang informasi di mana kita memang apapun yang terjadi sampaikan kepada publik, kan itu yang dipegang. Makanya itu ketika ada kasus lalu kemudian jadi masalah karena media massa tiba-tiba datang ke rumah yang bersangkutan waktu itu di daerah Depok. Karena diusahakan bahwa tetap diupayakan ke wifi secara 100%. Nah, jadi pemerintah tetap berupaya mati-matian menjaga tentang kerahasiaan nama, alamat maupun ini, nanti diupayakan dalam kasus PSBB ini ada beberapa pengecualian. Nah, itu yang sekarang makanya kita bisa lihat kan ada data-data daerah-daerah tertentu di mana yang bersangkutan berada di wilayahnya. Tetapi secara langsung mengenai nama kan tidak bisa. Disebutnya kan kasus 1 di Singapura kan case 1 sampai case berapa kan seperti itu. Betul. Saya orang mengetahui di mana tempat hal-hal tersebut terjadi. Termasuk juga sekarang kan ada yang dari Kementerian Kominfo, di mana kita ada yang kita bisa masuk ke aplikasi peduli peduli itu juga bisa melacak, tetapi juga tidak bisa sampai sejauh pada nama yang bersangkutan atau apapun. Jadi tetap kerahasiaan sama seperti yang sehari-hari, cuma lokasi itu tetap dibedakan. Kalau kita buka yang Singapura, kita diberitahu case 1 atau case berapa, nanti di mana dia mendapatkan kemungkinan dia mendapatkan positif itu diberitahu kan, misalnya di Mustafa Center misalnya kayak begitu. Kemudian sekarang dia dirawat di rumah sakit. Kemudian sampai sebatas itu aja. Isu terbukanya Singapura juga sampai sebatas itu saja. Ya, Bang Fajrul, ini maaf ada beberapa mungkin publik yang ikut di live kita merasa bahwa sambungannya, gambarnya masih blur dan suaranya masih terputus. Saya akan ulang koneksinya, Bang Fajrul. Nggak apa-apa ya, Bang? Saya ulang koneksinya, Bang. Ya, oke, Bang. Sebentar. Sikap langsung jadi datang kepada RT. Proaktif ya. Saya pikir itu saatnya. Karena dalam kondisi seperti sekarang kan pemerintah pusat kan juga hanya mengambil berdasarkan data yang selama ini bukan yang terkena COVID. Umumnya yang selama ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan seperti kartu sembako kan sudah 5 tahun. Kemudian kelurahan juga sudah 5 tahun. Kemudian kartu Indonesia Sehat sudah 5 tahun. Kartu Indonesia Pintar sudah 5 tahun. Yang tambahan-tambahan baru ini yang diperlukan terutama yang untuk bantuan khusus.
Misalnya yang bantuan khusus ini artinya orang-orang yang baru terdampak tapi namanya belum ada di dalam data terpadu. Karena itu kami menghimbau untuk datang ke RT RW setempat. Ya, Bang Fajrul, menurut Bang Fajrul sendiri apa sebenarnya inkonsistensi dan tidak secara kebijakan pemerintah pusat? Karena kalau kita berbicara tentang pembagian sembako dan lain-lain, kita pasti akan berbicara tentang kebijakan. Pemerintah pusat sudah mengambil sebuah kebijakan-kebijakan yang menurut saya akan terasa sekali manfaatnya untuk masyarakat ketika itu implementasinya juga berjalan dengan sangat baik. Lantas menurut Bang Fajrul sendiri, apa yang menyebabkan adanya ketidaksinkronan ini antara pemerintah pusat dan daerah? Karena baru-baru ini juga ada kasus-kasus serupa yang masih saja terjadi. Betul. Ini memang soal data. Data ini kan memang diakui kan oleh pemerintah. Makanya 2 hari yang lalu Pak Presiden Jokowi mengharapkan agar ada integrasi data dan sinkronisasi data. Karena yang data yang saat itu misalnya dalam kasus listrik saja itu sudah lengkap, betul-betul lengkap datanya. Ya. Makanya pemerintah pusat bisa menetapkan untuk yang 450 watt itu sebanyak 24 juta. Sebanyak 24 juta itu ada datanya. Makanya ketika mereka langsung menghubungi ke 112 atau 081 112 112 112, mereka itu sudah langsung dapat tokennya. Boleh diulang mungkin Bang nomornya tadi? 112 di 112, terus kemudian di WA-nya 0811 112 112 112. Jadi langsung bisa dikontak ke arah sana kan seperti itu. Baik. Nah ini mereka punya datanya sangat lengkap. Karena itu bayangkan data dari 24 juta yang 450 watt ditambah yang 7 juta yang 900 watt tapi yang bersubsidi itu menjadi 31 juta, itu betul-betul lengkap. Nah kemudian yang sudah lengkap juga misalnya data misalnya keluarga harapan itu kan sudah lengkap data 9,2 juta orang dan sekarang dinaikkan jadi 10 juta. Itu sudah lengkap juga datanya. Jadi yang sekarang yang belum lengkap itu adalah data terkait yang baru terkena COVID-19. Betul. Misalnya kayak begini ya. Misalnya ada program keselamatan Polri. Ini 197.000 pengemudi taksi, sopir bus, dan truk. Ini akan diberikan juga 600.000 per bulan selama 3 bulan. Dan ini harus mendaftar lagi, karena ini tidak ada datanya secara langsung. Kemana mereka mendaftar, Bang? Nah, ini bisa langsung kepada Kapolres, Polri setempat. Itu bisa. Polri setempat. Jadi kalau yang paling bawah itu apa ya? Kalau tentara kan di bawah itu ada namanya apa ya, akan yang paling bawah Babinsa. Kalau ini Kamtipmas itu bisa langsung, atau kepada Polres atau Subpolres dan segala macam itu bisa langsung mendaftar ke sana. Ini lumayan, dananya sekitar 360 miliar. Kemudian yang dana